back to my channel. Ada yang beda di bacaan hari ini. Kita akan bacakan tentang pesan aja ya untuk kamu, tentang bagaimana perasaan dia ke kamu dan ke orang ketiga. Oke? Jadi ini untuk siapa, ini bukan pick a card, jadi untuk siapapun yang membutuhkan pesan ini atau yang energinya sama, kamu bisa tonton saja. Kalau kamu merasa ini ada kecocokan dengan cerita kamu, berarti energi kamu ketarik juga di sini. Oke? Kita buka dulu tentang bagaimana perasaan dia saat ini, kondisi dia saat ini ya, untuk siapapun yang membutuhkan pesan ini. Oke? Ya, di sini kayak saat ini. Oke, saat ini akhir-akhir ini dia mulai mendengarkan intuisi dia, karena The High Priestess ini bicara tentang intuisi. Dan mungkin orang ini saat ini lebih banyak diam, atau memang sudah nggak ada komunikasi di antara kalian. Tetapi aku ngelihat di sini ada sesuatu yang dia sadari di sini. Dia menyadari sesuatu di sini, atau pernah terjadi sesuatu dalam kehidupan dia selama ini yang membuat dia menyadari sesuatu di sini. Apa itu? Kita lihat nanti ya. Ini tentang intuisi dia. Dan akhirnya kejadian-kejadian itu kayak menyadarkan dia untuk lebih mendengarkan atau lebih peka dengan intuisi dia. Tentang harapan-harapan dia saat ini. Oke, ini tentang pernikahan. Aku ngerasa ini tentang baik. Ini orang saat ini benar-benar kayak ada sesuatu kejadian yang membuat dia sadar tentang harapan dia, tentang pernikahan dia ini. Aku ngerasa ini untuk kamu yang sudah menikah di sini. Aku ngelihat di sini kayak ada energi penyesalan dari dia. Kita cek bagaimana perasaan dia ke orang ketiga ya, dan bagaimana hubungan dia saat ini dengan orang ketiga. Kamu nanti dulu, oke? Bagaimana perasaan dia ke orang ketiga saat ini, atau orang lain di luar sana. Kenapa nggak keluar? Hand of card. Perasaan dia saat ini aku ngelihat, wow. Jadi gini, perasaan dia. Karmic relationship. Wow. Ini jumping card. Jumping cardnya keluar kayak gini. Ini dia sadar dalam hubungan karmic relationship. Kalau mereka mengerti ya. Kalau orang yang sudah sering nonton tarot, mereka pasti mengerti hubungan karmic relationship. Apa itu karmic relationship? Hubungan yang didasari oleh, bisa jadi oleh nafsu, atau hubungan yang hanya sementara di sini, hubungan yang penuh dengan resiko di sini. Karena di sini kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena di sini ada di sini kayak take a chance, take a risk. Jadi dia sudah tahu resiko dari hubungan ini kayak apa. Dan aku ngerasa mungkin ini ada sesuatu kejadian yang membuat dia kayak sadar. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan penyesalan dia saat ini. Karena aku ngerasa dia saat ini ada energi menyesal. Dan aku ngerasa orang ini sudah tahu, sudah menyadari ini adalah resiko dari hubungan dia atau keputusan dia untuk menjalin hubungan karmik dengan orang lain di luar sana. Dan aku ngerasa di sini ada pelajaran besar yang dia dapat dari hubungan dia dengan orang ketiga ini. Mungkin dia kayak ngerasa, wow, ini ternyata perasaan dia saat ini ke orang ketiga. Dia ngerasa hubungannya saat ini dengan orang ketiga hanya dimanfaatkan, atau hanya hanya berdasarkan uang. Ya, hanya karena materi. Kita cek bagaimana perasaan dia dengan orang ketiga ini. Apakah dia benar-benar cinta? Apakah dia bahagia? Wow.
dia kayak seperti di gambar ini, dia kayak apa ya, menanggung beban. Jadi hubungannya dengan orang ketiga ini hanya menambah beban buat dia saat ini. Seperti yang aku katakan tadi, mungkin si orang ketiga ini hanya menginginkan uang dari dia, atau hanya atau butuh uang banyak dari dia. Jadi dia kayak banyak pengeluaran buat orang ketiga ini, ya. Sementara di sini dia tidak mendapatkan hubungan yang indah di sini kalau aku ngelihat. Tuh, kan jumping cardnya tentang ini, Ace of Pentacle. Ini kayak dia benar-benar sadar kayaknya. Intuisinya tuh kayak bilang ke dia, hubungan ini hanya akan membebani dia. Si cewek ini terlalu banyak menghambur-hamburkan uang, atau terlalu banyak menghambur-hamburkan uang dengan cewek ini, dan terlalu resiko untuk dijadikan pasangan. Bisa jadi dia punya masalah finansial di sini, ya. Karena itu di sini dia mulai mempertimbangkan hubungannya lagi dengan si orang ketiga ini, apakah dilanjutkan atau dia berhenti di sini. Tuh kan, ada the word. Aku ngelihat orang ini kayak wow, aku ngelihat di sini siapapun yang kamu dealing, dia berusaha untuk mengendingkan hubungannya dengan orang ketiga di sini. Ada energi dia sudah pengen ngomong sesuatu di sini tentang bagaimana hubungan ini begitu membebani dia. Dan aku melihat di sini mungkin orang ini terlalu banyak menuntut, ya. Oke, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke orang ketiga ini? Apakah dia bahagia? Aku ngerasa mungkin di sini kayak dia saat ini kayak menunggu sesuatu dari orang ketiga ini. Mungkin pernah menjanjikan sesuatu, atau bisa vice versa, orang ketiga ini menunggu dia sesuatu yang dijanjikan di sini. Karena aku melihat seperti itu. Karena aku melihat di sini salah seseorang di sini merasa dibohongi. Jadi aku ngerasa orang ini ngerasa dibohongi. Hubungan ini sangat memberatkan buat dia. Dia sudah tahu di sini, dan dia sudah kayak udah sadar inilah resiko dia menjalin hubungan dengan orang ini. Mungkin sebelumnya dia tahu, tapi mungkin dia ingin menunjukkan dia siapa, ingin menunjukkan kalau dia bisa, atau hanya ingin menaklukkan saja di sini. Tetapi setelah dia jalanin, hubungannya malah membebani dia saat ini. Kita lihat bagaimana akhir dari perjalanan asmara dia dengan orang ketiga. Apakah berakhir dengan bahagia, ataukah akan ending? Apakah hubungannya dengan orang ketiga ini berhasil? Bagaimana kelanjutan hubungan dia dengan orang ketiga? Wah, hubungannya di sini penuh dengan rahasia, banyak sekali rahasia, dan aku ngerasa hubungannya di sini dengan orang ketiga ini akan tetap menjadi rahasia, sama seperti ini The High Priestess. Tidak akan tidak ada status, hanya hubungan rahasia, sebatas hubungan rahasia, nggak ada status di sini kalau aku ngelihat. Dan hubungan ini kedepannya aku ngerasa kayak nggak ada jalan, ada kebekuan di sini, ya, terhambat di sini. Jadi aku ngerasa hubungan ini nggak ada masa depan dalam hubungan mereka dengan orang ketiga ini. Hanya sebatas rahasia, hubungan rahasia, dan nggak akan terwujud jadi hubungan yang benar-benar kayak real relationship, apalagi untuk menuju hubungan pernikahan. Aku ngerasa nggak ada di sini, hanya sebagai hubungan yang nggak jelas saja di sini tanpa status. Kalau aku ngelihat di sini, ini hanya tentang seks. Oke, guys. Dan aku ngelihat di sini mungkin ini lama kelamaan suatu saat nanti akan ada jarak di antara mereka. Mereka akan berjauhan di sini. Karena ikatan mereka itu nggak kuat, nggak ada dasar dari hubungan mereka. Hubungan mereka tidak didasari oleh perasaan cinta di sini. Terlebih lagi dari si cewek ini.
Hubungan ini didasari oleh finansial atau materi atau uang dan seks untuk yang maskulin di sini. Jadi hubungan ini nggak akan ada kemajuan, tetap menjadi hubungan tanpa status atau hubungan rahasia. Terlebih lagi di sini ada gunung es ya, jadi ada kebekuan, ada blok. Nggak akan ada masa depan untuk kedepannya. Dan aku ngerasa kedepannya ini mereka akan berjauhan, akan ada jarak di antara mereka, atau si cewek ini akan menjauhi dia. Karena aku ngelihat di sini juga ada energi keluarga di sini yang jadi blok dari hubungan mereka ini. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Saat ini, bukan sebelumnya ya, saat ini. Setelah dia melalui semuanya ini. Seperti yang kita lihat tadi, kondisi dia menyadari sesuatu, dia menyesali sesuatu tentang harapan-harapan dia, tentang kesenangan dia, dan tentang pernikahan dia saat ini. Jadi kita lihat bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Perasaan dia saat ini ke kamu. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Addiction, wow. Kenapa di sini kayak dia ngerasa kayak obsesi saat ini? Aku ngelihat dia mencoba untuk mengontrol perasaan dia sendiri, karena aku ngelihat di sini saat ini dia kayak obsesi sama kamu. Wow. Dia hanya mendengarkan ego dia saat ini ke kamu. Sebenarnya dia obsesi sama kamu, dan aku ngelihat di sini kayak ada perubahan besar. Ya, dia mencoba untuk lari dari perasaan dia sendiri di sini. Jadi ini kayak apa ya? Ada ketakutan. Dia lebih mendengarkan ego dia. Dia tidak mendengarkan intuisi dia. Padahal di sini aku ngerasa harusnya di sini dia mulai mendengarkan intuisi dia, tapi dia masih mencoba untuk jadi runner, untuk lari dari perasaan dia yang sebenarnya. Aku ngerasa di sini dia saat ini tuh sebenarnya obsesi sama kamu, tapi dia nggak mau mengaku itu. Dia tetap mendengarkan ego dia. Dia tetap mendengarkan ego dia di sini dan mencoba untuk mengakhiri atau merubah segala perasaan dia ke kamu. Bisa juga mengakhiri perasaan dia ke kamu karena mungkin hubungan kalian sudah berakhir ya. Tetapi di sini ada butterfly. Mulai ada pendewasaan. Dia menyadari di sini selama ini dia hanya mendengarkan ego dia yang membuat hubungan ini berakhir. Sementara di sini dia ngerasa ada soul connection. Jadi kayak ada apa ya, koneksi jiwa, kayak ada cinta, ada ikatan batin. Dia masih merasa ada ikatan batin di sini walaupun hubungan kalian sudah berakhir di sini. Wow. Aku ngerasa dia saat ini mencoba untuk Aku ngerasa saat ini dia mencoba untuk menelpon kamu. Kalau kamu ngerasa ngeblok orang ini atau kamu ngerasa ganti nomor, aku ngerasa saat ini orang ini kesulitan untuk menelpon kamu di sini. Aku ngerasa orang ini entah saat ini dia mencoba atau nanti dia akan berusaha untuk menelpon kamu. Oke? Dia memilih hubungan yang sehat. Dia memilih hubungan yang sehat, yaitu hubungan yang sudah ada pernikahan dengan kalian di sini. Dan aku ngerasa dia bakal nelpon kamu nanti, cepat atau lambat dia akan menelpon kamu. Karena aku melihat orang ini sudah mencoba untuk introspeksi diri dari patah hati yang sudah dia rasakan dari orang ketiga atau yang pernah dia buat ke kamu. Jadi dia kayak introspeksi diri. Seperti yang saya katakan tadi, energi dia saat ini adalah dia menyadari sesuatu. Jadi ini yang dia sadari ke kamu guys. Karena dia sudah merubah cara pandang dia. Ya, butterfly. Dia sudah berevolusi. Apa ya, kayak ada perubahan dari cara pandang dia
tentang menilai hubungan kalian ini. Dia sadar. Dia kurang introspeksi diri. Dia saat ini sadar dengan kesalahan-kesalahan dia dan dia sadar hubungan ini dasari apapun yang terjadi antara berakhirnya hubungan kalian dengan dia ini karena dasari oleh ego. Oke? Didasari oleh ego. Lalu kita cek bagaimana perasaan dia ke kamu yang sebenarnya ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Untuk siapapun saja, ini sekali lagi aku ingatkan, pesan ini untuk siapapun saja yang merasa sinergi dengan bacaan ini atau ngerasa ceritanya ada di sini, berarti ini adalah energi kamu, oke? Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow. Jadi di sini dia ngerasa kamu bukan hanya sekedar pasangan. Dia ngerasa kamu adalah teman hidup dia selama ini. Dan karena itu dia ngerasa di sini di bottom of the deck, walaupun lamanya kalian berpisah, dia akan selalu mengingat kalian di sini, guys. Oke? Jadi ini untuk kamu, guys. Ini saja pesan untuk kamu yang membutuhkan. Jadi terima kasih sudah mampir. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di bacaan-bacaan berikutnya. Dah.